Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan mata kuliah Metodologi Penelitian, saya, Eka Rahmawati, NIM 066, sebagai moderator dan penyaji pertama, dan ada juga rekan saya, Eka Widya Damayanti, NIM 057, sebagai penyaji kedua, akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mereview jurnal penelitian keempat kuantitatif. Dalam mereview jurnal penelitian keempat kuantitatif ini, kami mengambil judul penelitian yaitu kualitas laba dan corporate governance. Benarkah kualitas bank syariah lebih rendah daripada bank konvensional? Adapun penelitinya, yang pertama Sugiyarti Fatma Laila dan Tazkiyah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam atau STAI. Yang ketiga adalah motivasi penelitiannya. Yang dimaksud dengan motivasi penelitiannya itu adalah problem dalam jurnal tersebut untuk menyelesaikan masalah. Jadi, intinya motivasi penelitian ini untuk membuktikan apakah kualitas laba pada bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, terutama dilihat dari sisi kemampuan informasi laba tersebut untuk memprediksi arus kas masa datang. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebutkan pertanyaan penelitiannya. Dalam mereview jurnal ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sejauh manakah informasi laba dapat secara akurat memprediksi arus kas masa datang yang dapat menjadi indikasi kontinuitas bagi hasil yang akan diterima? Dan yang kedua, apa peran corporate governance dalam memoderasi hubungan antara laba dan arus kas? Dan yang ketiga, benarkah dalam kualitas laba bank syariah lebih rendah dari bank konvensional? Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan penelitian sebelumnya. Ada 3 penelitian sebelumnya dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu Farida Yusrianti Nur dalam pengaruh penerapan corporate governance terhadap timbulnya earning management dalam menilai kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia, yang berjudul Jurnal Bisnis dan Akuntansi pada halaman 69-80. Yang kedua adalah Mahmuda dalam analisis pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba pada bank syariah, yaitu studi pada Bank Syariah Mandiri, skripsi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Dan yang ketiga yaitu Nasution Setiawan dalam pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba pada industri perbankan Indonesia. Paper dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9 Makassar. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan teori yang melandasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian untuk menguji beberapa determinan proporsi dana tabaruk dengan menggunakan variabel independen, yaitu klaim kegiatan reasuransi biaya komisi dan beban administrasi umum. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu jelaskan teori yang melandasi penelitian. Dalam mereview jurnal penelitian kuantitatif,
Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam meneliti untuk menguji beberapa determinan proporsi dana tabaruk dengan menggunakan variabel independen yang meliputi klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi umum. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, sebutkan hipotesisnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut. Ada 4 hipotesis. Hipotesis pertama, laba saat ini secara positif memiliki kemampuan untuk memprediksi arus kas masa datang. Hipotesis kedua, kemampuan laba saat ini dalam memprediksi arus kas masa datang pada bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hipotesis ketiga, pelaksanaan corporate governance yang semakin baik akan memperkuat kemampuan laba dalam memprediksi arus kas masa datang. Dan hipotesis keempat adalah dampak dari pelaksanaan corporate governance yang memperkuat hubungan antara laba saat ini dan arus kas masa datang lebih tinggi pada bank syariah dibandingkan pada bank konvensional. Hipotesis yang diambil berdasarkan jurnal yang kami review tersebut. Pendekatan penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana penelitiannya terfokus pada data-data numerikal dengan menggunakan metode statistika. Jenis datanya, penelitian ini menggunakan data dokumenter, yaitu jenis data penelitian yang berupa objek yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Untuk sumber datanya, data diperoleh dengan data sekunder yang terdiri dari data keuangan tahunan atau dengan mendownload jurnal kajian akuntansi dan keuangan Indonesia yang dipublikasikan pada Juni 2012 di website Jaki. Pengukuran variabelnya. Hipotesis pertama, yaitu laba saat ini secara positif memiliki kemampuan untuk memprediksi arus kas masa datang. Diuji dengan menggunakan persamaan satu berikut ini. Dari persamaan 1, diprediksikan A2 akan bernilai positif signifikan. Sedangkan hipotesis 2 yaitu kemampuan laba saat ini dalam memprediksi arus kas masa datang pada bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hipotesis 3 yaitu pelaksanaan SIGI yang semakin baik akan memperkuat kemampuan laba dalam memprediksi arus kas masa datang. Diuji dengan persamaan 2 berikut ini. Dari persamaan 2 diharapkan B4 akan bernilai negatif untuk menjawab hipotesis 2 dan B5 juga bernilai negatif untuk menjawab hipotesis 3. Hipotesis 4 yaitu dampak dari pelaksanaan SIGI yang memperkuat hubungan antara laba saat ini dan arus kas masa datang lebih tinggi pada bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Diuji dengan persamaan 3. Hasil pengujian diharapkan G6 bernilai negatif. Teknik analisis datanya. Teknik analisis datanya menggunakan statistik deskriptif. Statistik ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data observasi lainnya, juga tidak dianalisis lebih lanjut karena nilai yang tidak konsisten antar berbagai sumber. Misalnya antara laporan keuangan, publikasi, catatan laporan keuangan, dan Bank Indonesia. Keterbatasan atau saran penelitiannya.
Penelitian ini tidak luput dari berbagai keterbatasan. Prediktabilitas laba terhadap future cash flow pada penelitian ini hanya diuji dengan menggunakan periode waktu yang sangat pendek, yaitu 1 tahun yang akan datang. Penelitian selanjutnya dapat digunakan periode waktu yang lebih panjang untuk mengetahui kekuatan prediktabilitas laba. Di samping itu, pelaksanaan Sikit dalam penelitian ini dipotret dengan satu angka, yaitu nilai komposit dari 11 item self-assessment. Meskipun hal ini menggambarkan implementasi Sikit secara keseluruhan, namun komponen Sikit tidak bisa terlihat secara detail, khususnya peran Dewan Pengawas Syariah. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih detail item-item terkait DPS dalam self-assessment, sehingga dapat diketahui peran DPS lebih mendalam. Keterbatasan lainnya adalah bahwa penelitian ini hanya fokus pada dampak Sikit terhadap prediktabilitas laba. Buatlah judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya, yaitu Analisis laba pada corporate governance dalam menentukan tinggi rendahnya perubahan laba bank syariah dan bank konvensional. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan mereview jurnal kuantitatif ini, kami selaku penyaji mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga pembahasan yang dibahas ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.